Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat datang di Dread House di episode perdana Dreadlore. Yoi, oke teman-teman. Sebelumnya gue sama Tama udah jelasin ya soal apa itu Dreadlore di video Dreadio FM perdana kita ya. Tapi di sini gue mau ingetin lagi nih apa itu Dreadlore. Singkatnya di Dreadlore ini kita bakal bahas lore populer dari film, game atau pop culture lainnya kayak creepypasta, backroom dan lain-lain. Di sini gue sama Tama bakal ceritain lore, terus kita bakal diskusi bareng lagi supaya teman-teman lebih paham soal lore yang kita ceritain. Oke, kita cukup basa-basinya ya. Kita langsung aja, Tam, ya, ke lore perdana kita. Kira-kira lore apa Oke, nih yang bakal kita ceritain ke teman-teman, Tam? Let's go. oke, ready. Oke, langsung aja ya. Jadi di episode Hmm, perdana ini kita bakal diskusi tentang SCP Foundation. SCP Foundation, Oke. yes. Nih, gue yakin banget nih, Foundation apa SCP Foundation ini sebenarnya mungkin agak mainstream ya. Beberapa dari teman-teman pasti banyak yang udah familiar banget sama SCP Foundation atau pastinya nggak asing sama istilah anomali. Pasti teman-teman udah sering nih anomali kan. Tapi bukan yang kayak anomali yang itu ya, yang anomali brain rot yang tralala Tralalero, tralala tralala. atau apapun Six itu ya. Seven. Ah, bukan bukan yang itu. Oh, iya, Bukan itu, bukan. guys. Kalau itu mah Oke, udah oke. biarin hancurkan saja itu. Oke, balik lagi ya. SCP Foundation. Apa sih SCP Foundation itu? By definition, SCP Foundation itu berasal dari kata secure, contain, and protect, yang artinya mengamankan, membatasi, atau mengendalikan, dan melindungi. Nah, jadi SCP Foundation ini tuh dia kayak apa ya? Kayak organisasi rahasia atau instansi gitu yang tugasnya ngamanin, mengendalikan dan melindungi segala macam anomali. Sekali lagi ya, bukan anomali yang Ralelo itu ya, bukan yang anomali brainrot ya. Yes, yes, Nah, yes. anomali-anomali di SCP Foundation itu ngeri-ngeri, guys. Apa jauh lebih Hmm, ngeri, jauh lebih bahaya. Kayak world lebih ending. mengancam ya. Yoi, bener banget. Kayak world Hmm. ending situation gitu. Karena Nah, anomalinya di sini tuh bentuknya bukan cuma makhluk hidup, guys. Jadi ada tempat juga, ada objek dan lain-lain. Ada, kalau nggak salah ada fenomena juga deh. Oke. hmm. eh tapi gini deh. Daripada temen nggak apa, takutnya nanti teman-teman salah paham ya, apa anomali itu apa. Nah, ini boleh dong dijelasin saat sebenarnya definisi anomali itu Oke. apa. Oke, oke. Berarti kalau anomali ya, kalau secara umum gampangnya anomali ini tuh kayak sesuatu yang tidak sesuai pola, aturan dan ekspektasi yang normal. Contohnya nih, semisal cuacanya aneh nih. Kalau kalian ingat dulu ada hujan ikan di Iya, Australia inget inget atau gue di itu anjir. data ada lonjakan makanya kan Hmm. atau di data ada lonjakan angka yang tiba-tiba naik atau turun secara drastis. Kalau perilaku, temen lu mungkin ya ini yang udah tahu kalau cewek yang dikejar itu udah bahagia sama yang lain tapi masih ngarepin sesuatu gitu. Misalnya Woi. contohnya aja nih, contoh ya, Enggak, contoh bentar. izin. Ini kok sarkas sih anjing. Contoh ya Kok izin. sarkas? Pada ini ya gini, padahal pas wisuda tuh dia balik sama cowoknya. Ya, Itu anomali tuh. itu mah Nah, jelas anjing. Itu direct attack itu. oke, oke. Ya, kalau dalam konteks SCP Foundation ini sebenarnya intinya sama aja, tapi levelnya jauh lebih ekstrim. Dalam konteks SCP Foundation, anomalinya lebih mengarah ke sesuatu yang melanggar hukum realita dan belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Jadi unsur supranatural yang jelas bahaya dan melanggar hukum realita. Nah, salah satu contohnya ada SCP yang gue lupa nomor serinya, dia itu fenomena Sorry, di mana bentar. radiasi itu meningkat. Bentar, tunggu dulu dah. Gimana tuh? Apa-apa? Gila ya, jadi unsur supranatural. Oh berarti setan Ya, juga bisa diinin anomali dong, ya nggak? bisa, betul. Ya, betul Ya banget. belum tahu Nah, juga ya guys ya. Oke, lanjut lanjut dah. ya, nah, salah satu contoh SCP yang gue lupa nomor serinya, ya BTW ada nomor serinya BTW. Iya. Dia itu ada fenomena di mana radiasi itu meningkat nih. Dia bikin manusia itu bermutasi jadi kayak makhluk yang nempel gitu. Kayak lu bayangin nih, satu orang nempel ke satu orang lain, terus dia jadi makhluk lain, kayak entirely something else gitu, bukan manusia. Dan itu salah satu contohnya guys. Nah nanti kita bakal kasih tahu contoh anomali dari SCP Foundation ini, Tam. Yoi. Oke. Ya itu bener. Masih ini juga gua apa kayak apa SCP-nya itu ternyata seberbahaya itu guys. Oke, Yes. nih guys, kan kita tadi ngomong SCP Foundation kan. Dari namanya kan Ah, SCP Foundation, kok kedengarannya kok kayak korporat banget sih gitu. Karena ya yes. well they are gitu. Mereka bener-bener Eh, terorganisir itu sekorporat itu guys. Mereka super terstruktur, hampir kayak apa birokrasi gitu lah, kayak apa negara rahasia gitu. Cuman ya itu tadi bedanya, mereka bukan ngurus warga sipil, bukan ngurus apa urusan-urusan negara, tapi ya itu ngurus anomali gitu. Nah, ah. gue bakal jelasin hierarkinya nih dari paling atas sampai paling bawah. Nah, jadi kan pasti yang namanya organisasi, yang namanya suatu perusahaan atau itu ada yang mimpin dong. Nah, yang mimpin ini Mm-mm. namanya tuh ada Dewan O5 atau O5 Council.
Nah, mereka ini Oke. tuh pemegang kekuasaan absolut lah, yang apa, ngambil keputusan paling rahasia dan paling ekstrim nih guys. Ekstrimnya itu gimana? Nah, nanti gue kasih tahu. Sebenarnya gini, tujuan mereka tuh baik ya, ya kan ngelindungin dunia dari anomali-anomali gitu, tapi bukan yang gimana ya? Ya tujuannya baik, cuman kan kadang-kadang kalaupun tujuan baik kan kita caranya nggak mesti baik gitu guys. Jadi mereka tuh rela melakukan segala macam cara lah untuk mengaman, ya itu Hmm. tadi, untuk melakukan goals dari SCP ini gitu. Bahkan nggak Hmm. jarang mereka sampai apa, uh per, ini oke, nanti disensor ya, massal Oke. gitu kalau kalau mereka Oke. perlu gitu. Oke, nah di O5 Council ini mereka nggak sendirian guys. Again, ini kan dia kayak perusahaan yang terorganisir banget. Di bawahnya lagi itu ada hierarki-hierarki lagi yang diklasifikasikan kayak kelas guys, dari kelas A sampai D. Nah dari kelas A sampai D itu kan mereka ada apa ya istilahnya? Ada inilah, ada kekuasaannya gitu lah guys. Jadi dari A sampai D nih guys. Nah yang D ini bisa dibilang ya, mereka tuh nggak punya apa ya, nggak punya authority lah gitu, karena yang D ini mereka yang paling apa sih, ini mereka tuh eh, istilahnya apa ya, tumbal proyeknya SCP Foundation guys. Jadi untuk Tumbal proyek. personel Oke. iya, tumbal proyek. Jadi SCP kelas sorry, bukan SCP, personel kelas D ini biasanya itu di apa ya, anggotanya itu tuh para narapidana hukuman mati guys. Ya itu tadi kan Hmm. tumbal proyek, karena kan Hmm. maksudnya ya mereka memang sudah terpidana hukuman mati gitu. Maksudnya ya, ya matinya aja yang dibedain gitu caranya guys. Matinya aja yang beda gitu. Oke. Udah gitu ya, selain buat yang apa namanya, jadi tumbal proyek, mereka juga jadi bahan eksperimen dan tugas berbahaya. Nah, kalau misalnya Hmm. ada apa ya, jenis anomali yang mereka tuh apa ya, kayak contagious, anjir bahasanya contagious. Contagious itu bahasa Contagious Indonesia ya. nya ya? Apa ya? Gue lupa. Contagious Menular. apa ya? Oh ya, Ya kayak ya menular menular, menular. gitu, atau pokoknya terkena efek dari terkontaminasi dari efek suatu anomali. Mereka diganti kelas nih guys, jadi diklasifikasikan jadi kelas E gitu. Sebenarnya bukan kelas yang resmi, tapi pokoknya tuh kalau misalnya mereka kena, nanti mereka bakal ganti kelas, turun kelas jadi kelas E, dan itu mereka Hmm. bakal diisolasi gitu lah, diisolasi terus ya, pokoknya dieksperimenkan lah, kecil lah pokoknya. Oke. Dan ini ya, dan turunnya tuh bisa langsung, misal lu dari ini, dari personel kelas A bisa turun jadi E kalau misalnya memang lu terkena ini apa, terkontaminasi salah satu anomali gitu. Nah, Hmm. Oke. ini agak ngeri nih guys. eh si SCP Foundation ini itu tuh kekuasaannya itu di mana-mana guys. Rahasia tapi ada di mana-mana, karena mereka itu didukung secara global dan beroperasi di bawah atau bahkan bisa membentuk hukum internasional gitu. Nah, tadi kan gue bilang kan Hmm. kelasnya itu kan dari A sampai apa? Kelas A sampai D ya. Ya, Nah, pasang sampai D. mereka itu punya level akses yang beda-beda guys. Tapi dia nggak ini ya, nggak apa sih namanya tuh? Nggak pakem gitu ya. Maksudnya levelnya itu kan level akses itu ada level 0 sampai dengan level 5. Hmm. Nah, eh, itu nggak pakem dan itu bisa berubah sewaktu-waktu guys. Nah, kalau Oke. misalnya level 0 ini, mereka tuh biasanya kelas D guys, karena ya mereka kan emang disposable aja, tumbal proyek kan, ngapain dikasih tahu toh ntar Hmm. maksudnya bakal bakal mati gitu. Nah di level 1 sampai 2 itu biasanya untuk yang kelas C guys, yang apa, modelan teknisi, janitor, pokoknya yang orang-orang inilah, yang staff apa sih, kalau gitu apa namanya, staff operasional ya, apa Ya, bukan? staf operasional kurang lebih. Yang pokoknya yang ngurusin peralatan, yang ngurusin kebersihan dan macam-macamnya. Untuk yang itu biasanya clearance-nya, aksesnya itu dikasih level 1 sampai 2. Artinya di sini mereka ya tahu hal-hal yang apa ya, yang hal-hal basic aja lah guys, kayak misal di apa sih namanya tuh, ini gedung apa gitu, ini gedung apa gitu. Dan kadang-kadang tuh mereka bahkan nggak tahu kalau misalnya mereka tuh kerja di SCP Foundation guys. Nah, jadi kan kayak aneh kan, kayak Hmm. misal nih kalian ngelamar di perusahaan apa ya, perusahaan inilah, perusahaan tambal ban lah gitu. Ya mereka taunya mereka kerja di perusahaan tambal ban, nggak ngerti dalamnya kalau itu ada SCP Foundation, mereka nggak tahu. Itu yang Hmm. level Oke. 1 sampai 2 tuh, yang apa, buat personel kelas C ya. Oke, Nah, oke. level 2 sampai 3 mereka udah tahu, otomatis mereka bakalan tahu kalau misalnya mereka itu kerja di SCP Foundation. Karena apa? Rata-rata mereka ini yang dari personal kelas B ini, mereka dapat
akses level 2 sampai 3. Nah, itu biasanya mereka akan tahu tempat mereka apa fasilitasnya gitu kan. Anomali yang mereka urus dan macam-macamnya. Karena kan ya biasanya yang di level B ini mereka itu ilmuannya, penelitinya dan inilah pasukan keamanannya gitu, guys. Nah, yang Oke. selanjutnya yang level paling tinggi ini, guys, yang buat apa namanya personel kelas A, mereka punya clearance level 4 sampai 5. Nah, mereka ini biasanya site director, maksudnya istilahnya apa ya? Bahasa gampangnya tuh kayak kepala cabang lah, yang Oke. si kepala cabang atau dan komandan MTF. Komandan MTF ini apa? Nah, nanti kita jelasin. Nah, semakin tinggi levelnya nih, guys, semakin dalam rahasia yang mereka tahu. Dan tadi yang udah gue jelasin, yang level 0 itu yang biasanya tumbal proyek ini mereka nggak tahu apa-apa gitu. Nah, Hmm. yang level 1 mereka tahu kalau mereka kerja, cuman mereka nggak tahu kalau mereka ada di SCP Foundation nih. Level 2 mereka tahu mereka kerja di apa SCP Foundation, cuman mereka nggak dapat keseluruhan akses itu. Misalnya ada satu ilmuwan yang disuruh untuk meneliti anomali A, ya udah mereka fokus di anomali A itu aja. Sedangkan kalau yang untuk level paling tinggi yang 4 sampai 5 itu mereka ya tahu inilah, tahu apa sih namanya? Keseluruhan gitu loh. Oke. Di situs itu, di situs apa namanya? Di situs yang mereka kerja dan anomali-anomali apa yang ada di situs itu gitu. Dan untuk di level 5 itu udah lebih tinggi lagi, guys. Itu udah apa ya? Ya intinya mereka udah sampai tahu dalam-dalamnya SCP Foundation gitu. Nah, Oke. oh ya tadi kan gue bilang kan fasilitas SCP itu tersebar di seluruh dunia dan lokasinya itu pasti ya udah jelas ya rahasia dan susah diakses dan bakal apa namanya dan dijaga ketat sama itu tadi atau pasukan khusus SCP Foundation-nya, bahkan sampai terkadang itu militer dari negara yang apa ya, negara tempat situsnya, katakanlah misal ada situs SCP ini di Indonesia nih, ya mereka dari SCP Foundation-nya ada dan mungkin TNI juga ada tuh buat ngebantuin gitu, guys. Dan ini juga apa namanya, kalaupun misal nih tiba-tiba kalian apa ya lagi hiking gitu, tahu-tahu nemu nih ada fasilitas SCP Foundation, nah itu nanti kalian bakal yang jelas bakal ditangkap dan nanti Hmm. kalian bakal disuntikin yang namanya itu amnestik. Amnestik itu kayak semacam apa ya, serum gitu yang bikin kalian ada amnesia ringan lah gitu. Tadi ya, selain ada hierarkinya tadi yang udah dijelasin sama Tama buat anggota SCP-nya juga ya. Nah, ini mereka tuh juga ada kelas untuk objek anomali juga, teman-teman ya. Tapi kelas objek di sini itu bukan semacam level kayak di game gitu, enggak kok ya. Ini apa ya, lebih ke seberapa susah sih ya sesuatu itu atau anomali itu tuh dikontrol atau dikurung. Pokoknya di apa namanya, di manage tuh susah apa enggak gitu. Oke. Nah, untuk kelas objeknya ini itu ada beberapa yang bisa dibilang paling common, paling paling apa ya, paling paling sering Umum. dibahas lah gitu. Nah, Paling sering dibahas, paling paling banyak yang tahu gitu. Oke. Nah, kita mulai dulu dari yang paling aman ya, yaitu safe. Ya, jelas benar. banget Itu tuh. kelasnya bener-bener safe tuh ya, Iya, sesuai jelas banget. namanya ya. Safe. Ini relatif aman karena emang masih gampang dikurung sama gampang dikontrol juga gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bahaya ya. Pokoknya tuh selama prosedurnya itu di apa namanya dijalanin, diikutin, semuanya jadi pasti aman gitu. Contohnya kayak gimana ya? Analoginya tuh kayak pisau deh, pisau dapur gitu, bahaya kan? Tapi kalau misalnya lu simpen, bisa disimpan di laci dimanapun, itu aman, nggak jadi masalah gitu. Yang penting maksudnya Nah nggak itu ya. dimain-mainin gitu, guys. Ada pisau dapur, jangan lu Nah, mainin ke temen lu, jangan ketusuk-tusuk, bahaya. iya, iya makanya jangan diobat abitin, jangan gitu. Nah terus tadi kan yang pertama yang safe ya. Nah yang kedua ini ada yang Euclid. Nah Euclid. ini di kelas ini tuh anomalinya tuh udah mulai nggak pasti dan lebih susah buat diprediksi gitu. Jadi perilakunya tuh bisa berubah-berubah. Jadi anomalinya tuh anomali. Nah, gitu. Ya anomalinya Oh anomali. gitu. Bener kan? Gitu kan? Bener, Kadang bener. santai, kadang tiba-tiba bisa berulah aja gitu. Nah, Anomalinya jadi itu belum anomali ya. sepenuhnya dipahami. Jadi itu bener-bener belum sepenuhnya dipahamin. Jadi apa ya? Lebih gampangnya tuh apa ya? Nyontoinnya kayak kucing liar deh. Kalau misalnya lu nemu kucing liar di jalan gitu, ya kalau misalnya di pus 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 kadang ya nurut kan, Kadang mau nurut, dilus-elus juga boleh, mau gitu kan. kadang Kadang nyakar, clingy, tapi kadang tiba-tiba nyakar, gigit, kadang beda. ngajak berantem gitu mungkin kan. Kadang ya, emang agak udah gitu kurang lebih kalau kelasnya Euclid itu kayak gitu. Berarti Oke. Nah, itu berarti tadi dia yang kedua sorry. ya. Berarti dia sorry Oke. nih, gua potong dulu. Berarti dia ini kan apa kayak ya unpredictable banget gitu loh si kelas Ya, Euclid ini. betul. Nggak paham lah Hmm. kita mau apa Ah, gitu. Oke, lanjut. kita misalnya udah prediksi A, tiba-tiba jadi Z nih, kurang ajar nih gitu. Iya, anjir. Bisa gitu. Ya itu yang Euclid. Ya Oke. kita lanjut lagi ke yang ketiga, Keter. Keter. Cater, How did cater. you say this? Cater. Keter, yes. Cater. Keter. Oke.
Nah, yang ketiga ini ada cater. Ini udah susah banget dikontrol nih. Tapi bukan berarti yang paling kuat ya. Anjing. Jadi paling susah ditahan aja gitu. Jadi butuh prosedur containment super ketat. Kalau sampai lepas ya dampaknya bisa besar gitu. Dan yang jelas pastinya Yang ini kan cater, apa tadi, penjagaan ketat sama Ya ini juga penjagaannya tuh ketat. apa sih namanya, butuh ini nggak sih, sumber daya manusia gitu buat nahan si Hmm. satu ini. Ini pokoknya sumber daya yang dibuat jagain si anomali di kelas cater ini tuh bener-bener yang harus paham, yang bener-bener harus udah apa ya, bisa dibilang mungkin udah senior, mungkin udah berpengalaman Ya gitu. ini apa Nah, yang gitu-gitu. yang kelas ini tadi, kelas B kelas A itu kan maksudnya. Nah, itu. Heeh. Itu dari yang cater tuh. Oke, lanjut. Oke. Nah, tapi itu belum selesai tuh cater tuh ya, bukan Ini nggak ada level lagi? terakhir, bukan tuh. Ini ada lagi nih, satu lagi Iya. nih. Nanti deh, nanti gue bilangin deh. Nah, Oke. masih ada yang namanya Apollyon. Nah, ini Oke. levelnya tuh kayak apa ya? Ya udah lu tinggal pasrah aja deh gitu. Anjing. Pasrah aja, udah pasrah gitu. Serius, udah pasrah aja gitu. Jadi anomalinya tuh nggak bisa dikurung, dihentiin pun nggak bisa gitu. Jadi ancamannya tuh udah skala dunia atau realitas. Istilahnya kayak ya udah game over, kayak lu ketemu apa ya? Kayak lu ketemu bos di game Elden Ring mungkin ya. Nah, gitu mungkin. Kayak Tapi tuh Elden Ring pun Elden Masih Ring bisa pun masih bisa dikalahin. masih bisa dikalahin. Nah, ini tadi nggak bisa nih. udah Tinggal unput pasrah itu aja tuh. nih. Iya, makanya kayak Apollyon. gitu. Dari namanya Apollyon, yes. sebenarnya dari namanya aja udah ini Apollyon, kayak apokalips gitu. Oh iya Apollyon, benar. Oh iya benar Apocalypse. juga, heeh. Ya Anjir. benar Keren gitu ya. sih. Oh, Itu Apollyon tuh. ini apa namanya? Istilah game of kok game over apa? Berarti si Apollyon ini kan dia nggak bisa dikurung ya. Berarti anjir. Iya. Oh, fakta kali ya. Oke, lanjut. Nanti gue ada Iya, pertanyaan. bentar. makanya. Eh, Oke. eh, Nah, ada lagi nih. Tapi kira-kira Tam. Yuk. Ada yang lebih fucked up, ada yang lebih parah nggak dari Apollyon kira-kira? Eh, Kalau misalnya dari itu. harusnya sih nggak ada ya. Harusnya enggak ya? Karena kan anjir ya, world ending anjing. Terus Ah. ada yang lebih fakta dari itu, dia apa yang ngancurin realita. Nah, jawabannya adalah bener gak ada emang ya. Apollyon itu udah yang paling kuat gitu. Oke, siap. Udah yang paling kuat. Oke, Tapi siap, emang ada patah. satu lagi nih, Mas. Iya. Tapi emang masih ada satu lagi emang kelasnya, tapi emang nggak lebih kuat dari Apollyon, nggak lebih parah dari Apollyon, tapi ini lebih ke unik aja gitu. Oke. Lebih ke unik, yaitu Taumil. Taumil oke. gitu. Nah, ini tuh unik, pokoknya tuh unik karena Ridwan anomali ini Taumil. justru bisa dipakai Foundation ya buat bantu. Astagfirullahaladzim. Gue baru nyadar. Oke, wah. Oke, Tam, nice Tam, patah ya. Oke, sorry. Sorry, Langsung guys. buyar aja. Oke. Oke. Sorry guys. Oke, Nah, lanjut. unik nih, pokoknya tadi apa Taumil ya? Taumil, Enggak jadi apa? Ini unik karena anomali itu justru bisa dipakai Foundationnya ini tuh buat ngebantu ngatasin anomali lain gitu. Jadi ini bahkan malah apa ya? Kayak diperalat, tau gak sih? Diperalat buat diperalat dijadiin senjata, dipersenjatakan untuk melawan anomali lain gitu. Bukan anomali lain ya, anomali lain bisa juga sih. Pokoknya ancaman yang lebih besar. Pokoknya itu emang ini tuh apa? Dipakai buat ya tadi diperalat buat ngelawan ancaman yang lebih besar gitu. Jadi emang berarti tadi ada kayak anomali versus anomali gitu berarti ya. yes gitu. Oh, okay. Jadi apa namanya, malah ini dipakai buat itu. Itu tadi emang apa ya, jatuhnya bukan kuat atau enggak, ini cuman apa, unik aja, kayak cuman apa ya, side quest mungkin. Nah, mungkin kayak gitu. Itu yang Taumil, oke. Kalau kata Tama Oke, tadi oke. Nah, tapi Jangan dong. selain itu ada juga kelas tambahan nih. Kayak ada beberapa gitulah, kayak ada neutralized, ada explained, ada Archon, ada Ticonderoga, dan yang terakhir itu ada pending atau unclassified ya, sesuai namanya ya. Masih berarti yang apa namanya, belum masih tahu unknown ya? lah gitu. Berarti kalau yang neutralize dan explain ini berarti yang ini ya, apa? Yang udah di istilahnya apa ya? Yang mereka udah penjelasan ilmiahnya, oh ternyata ini bukan anomali gitu. Gitu. Oke. Nah, gitu ya, itu yang tambah-tambahnya tadi itu. Nah, Oke. pertanyaannya ini siapa nih? Pertanyaan gini satu nih. Siapa sih yang handle anomali-anomali ini? Nah, tadi Tama udah mention sebelumnya ya. Yang handle mereka itu adalah pasukan khusus dari SCP Foundation. Namanya MTF atau Anjay. Mobile Task Force. Anjay. Keren ya? Keren dong. Keren. Makanya Dulu saya anggota kayak MTF, game-game guys. gitu. Halu dikit lah. Tapi minta-minta anjing nggak mau. Amit-amit Makanya kan masuk. ngeri yo. Iya, Lu tuh. mau lu ngeliat kayak gitu, anomali-anomali yang kayak gitu tuh? Aku sih Kalau gue nggak mau ogah deh. Iya, Najis. kalau gue juga ogah. Oke, Nah itu. lanjut. Nah, untuk penjelasannya soal mereka itu udah banyak banget sebenarnya guys ya, di apa namanya,
di YouTube mungkin, di Wikipedia mungkin, pokoknya ada lah. Pokoknya kalau misalnya lu mau searching browsing itu pasti banyak ya. Tapi di sini mungkin kita bakal jelasin singkat aja Tam ya. Soalnya untuk MTF ini tuh intinya adalah orang-orang ya atau bahkan anomali tadi yang tugasnya untuk ngehandle para anomali juga gitu. Mereka tuh ada banyak dan ada punya fungsinya masing-masing ya. Tapi kita bakal kasih tahu beberapa yang ikonik aja. Ada MTF Alpha One atau The Red Hand. Ini kayak tangannya, iya kan, mantap kan. Nah ini tuh kayak tangan kanannya bos ya, O5 Council tadi. Nah itu yang pertama. Terus ada yang MTV Epsilon 11 atau MTF dong. Ini MTF, iya MTF. Tadi gue bilang apa ya? MTV. Oh MTV ya, salah. MTV musik atau? Iya makanya salah. Ada MTF Alpha One atau The Red Hand. Salah. Epsilon. MTF Epsilon 11 ya, Nine-Tailed Fox ya. Ini tim darurat nih. Terus nanti yang terakhir itu enggak terakhir, sorry. Terus ada MTF No 7 yang adalah pasukan perang, dan yang terakhir ada Alpha 9 yang jadi kartu as terakhirnya gitu Tam. Oke, siap. Oke, nih guys, tadi kan Satria udah bahas nih yang apa sih, yang kelas-kelasnya si dari apa SCP dan si MTF, anggota-anggota MTF-nya itu kan. Nah, pasti kalian penasaran dong, nih yang di contain sama SCP Foundation itu tuh makhluk-makhluknya itu kayak gimana aja gitu kan. Nah, ini di sini gue bakal ngasih tahu kalian anomali yang ada di SCP Foundation. Nah, sesuai kelasnya ya, dari kelas yang tadi yang Satria bilang yang safe sampai ke Apollyon. Oke, ready nggak nih? Ready nggak? Ready dong. Oke, siap. Yang pertama ada SCP 999 atau SCP 999. Nah, ini kayak kenal gue anak angkanya nih. Jangan dong mas. Terlalu ini. Itu jokes tongkrongan guys. Bukan jokes tongkrongan sih. Kalau kalian culture pasti kalian tahu yang gue maksud. Namanya SCP-999 ini adalah The Tickle Monster, anjay. Namanya unik ya, lucu ya. Ya karena kan masih kelas safe. Namanya gitu, emang nggak mengancam sama sekali. Iya, The Tickle Monster. Jadi dia bentukannya itu kayak ini guys. Kalau kalian pernah main slime, nah itu kayak slime yang slime gitu, warnanya oranye, terus kenyal tapi bau amis gitu. Nah, kayak apa ya cara membayangkan, ya kalian bayangin sendiri aja lah guys. Jadi dia tuh kayak slime oranye gitu ya, sebenarnya bentukannya lucu guys, gemes gitu nanti well ya, slime bentukannya kayak ingus ya. Terus bau amis gitu. Ya nanti kita kasih gambarnya guys, bentukannya kayak gimana. Nah terus nah si SCP-99 ini, The Tickle Monster ini guys, ini nih punya efek dimana yang kalau misalnya ada orang yang nyentuh dia, itu bisa langsung ini guys, bisa langsung sembuh, bisa langsung bahagia gitu. Enak sekali bukan? Jadi kalau misalnya kalian yang apa sih, yang habis depresi atau yang habis trauma gitu, misal apa aku diputusin pacarku gitu, aku nggak bisa move on gitu kan. Aduh sindiran. Jadi si Tickle Monster ini punya efek dimana siapapun yang nyentuh dia itu bisa langsung bahagia guys, bisa nyembuhin depresi dan trauma gitu. Nah kenapa safe? Ya udah jelas dong, gampang dikontrol dan gak agresif sama sekali. Bahkan kan maksudnya dia ketika dipegang itu kan kita bisa langsung bahagia kan. Nah ini saking dia tuh apa ya, kalau kayak gini kan jatuhnya berguna ya guys ya. Dia tuh sampai dipakai buat nanganin SCP lain guys. Ini gue nggak tahu ya, kan ada ini guys, ada website resmi SCP Foundation. Nanti mungkin kalau misalnya kalian ada waktu, coba dicek deh. Ini kayaknya kan lebih cocok jadi kelas Tomil guys, karena dia bisa bantuin apa, nanganin anomali lain gitu. Anomali lain. Kayak misal ya apa namanya, ya gitulah. SCP-131 atau SCP-131 The iPods. Dia itu bentuknya kayak dua makhluk kecil tanpa tangan, tapi cuma mata yang gede. Kayak apa ya, kalau kalian inilah kayak visualisasinya tuh mungkin kayak pernah lihat Mike Wazowski. Ya kayak gitu lah. Cuman kalau Mike Wazowski kan dia ada ininya kan, ada tangan ada kaki kan. Nah gitu. Nah dia itu apa namanya, punya skill, punya efek. Dia itu apa ya, tipikal anomali yang penasaran banget guys. Jadi dia tuh kayak apa ya, ibaratnya tuh kayak bocah yang ngikutin gitu lah guys. Dia suka ngikutin orang, suka ngikutin. Iya gitulah. Ya kurang lebih gitu. Dia suka ngikutin orang. Terus ya udah apa namanya, ya gitu aja sih kemampuannya guys, cuma ngikutin orang gitu doang. Makanya dia masuk diklasifikasikan sebagai kelas safe, karena ya selain itu nggak ada yang ini apa, nggak ada yang bisa dia lakukan lagi gitu. Nah
eh si SCP-131 ini hampir sama kayak tadi guys, SCP-99 tadi. Karena dia juga bisa bantu nge-counter SCP tertentu gitu. Kayak nanti gue bahas namanya SCP-137 gitu. Dia tuh alasannya kenapa 173 Pak. ya sorry 173 kenapa dia apa namanya? Kenapa dia nggak berbahaya udah jelas lah ya, cuman ngikutin doang gitu. Ya paling Mm-mm. annoying aja sih. Iya, annoying jatuhnya ya. Oke. Apa sih tendang gitu. Apa sih ini? Oke, kita lanjut ke kelas yang lebih tinggi lagi guys, ke kelas Euclid. Nah, tadi gue udah sebutkan SCP-173. Nah, The Sculpture guys. Sedikit fun fact juga, ini salah satu SCP yang istilahnya apa ya? Yang bikin nama SCP Foundation ini blow up guys. Nah, jadi dia secara bentuk dia itu kayak apa ya? Gimana cara menjelaskannya ya? Kayak Kayak kacang gini gitu. nanti ada gambar das. Iya kayak gitu. Ya kalian lihat itu aja guys. Dia bentukannya kayak kacang gitu guys. Kayak kacang gede gitu kan, kayak patung gitu. Ya udah apa namanya? Untuk yang dia lakukan gitu sebenarnya dia diem aja guys. Dia nggak bergerak. Tapi itu kalau dilihat, Oh, iya. shit. Oke, oke, Kalian oke. pernah main ini gak sih? Kan ada beberapa game yang ada namanya tuh Ya, apa sih? Weeping Angel Mechanic yang kalau misalnya kita nggak apa namanya? Kita nggak liatin si objek ini dia bakal langsung langsung ngejar kita. dia langsung ngejar kita atau bunuh kita. Nah, itu kayak gitu tuh. Jadi dia kalau dia tuh ya kayak patung aja gitu. Tapi kalau kita nggak lihat, itu bisa langsung bunuh kita, guys. Bisa langsung langsung dipatahin leher kita, cuy. Ngeri kali kan? Nah, Gelo. saking ngerinya gini guys, ini gue pernah denger juga ya dari yang apa namanya dari akun SCP yang di YouTube gitu. Dia itu ketika apa ya, walaupun dia kayak patung tapi dia juga ini guys, maksudnya kan bagaimanapun dia makhluk hidup ya, jadi ada kotorannya apa segala macam. Jadi ada video prosedur untuk membersihkan si kandang SCP-173 ini tuh butuh 3 orang guys. Jadi satu buat ngeliatin, satunya buat bersihin guys, yang bersihin Make kandangnya. Sorry, sense. duanya yang buat bersihin Ya. kandangnya gitu. Dan mereka juga harus ganti-gantian ngeliatinnya gitu. Karena kalau misalnya mereka ada yang kedip aja atau ada yang noleh aja, ya udah salah satu cekrek Kelar, ya. patah. Walaupun gue masih kurang tahu sih kenapa 3 gitu, kenapa nggak banyak gitu kan? Dia Iya nggak kan, ini. kalau banyak kan langsung ke stun gitu kan otomatis. Iya. Oh mungkin itu kali kenapa mereka pakai ini yang SCP-131 ini Jo, yang apa namanya? Yang ngawasin gitu. Oh, iya bener. Karena kan dia cuma ngeliatin doang, cuma apa? Ngeliatin, ngikutin gitu. Ya udah dia ngelawan mana gitu. Nah, oke, selanjutnya ada SCP-096 The Shy Guy. Nah, ini gue yakin banget ini udah videonya udah apa ya? Viral di mana-mana guys soal The Shy Guy ini. Dan ini juga ada film ininya guys, ada film pendeknya The Shy Guy ini. Kalian bisa cari di YouTube SCP-096 short film gitu. Nah, nanti kalian bakal tahu deh apa sih namanya betapa ngerinya gitu si The Shy Guy ini. Oke, kalau secara bentuk dia itu bentuknya ini guys kayak apa sih namanya? Kayak ya kayak orang aja gitu. Cuman dia tinggi, tinggi banget. Hmm. Apa ya? Hmm. Lengki gitu. Terus mukanya sebenarnya kalau gue kan pernah nonton ya guys, mukanya tuh nggak yang ngeri-ngeri banget, cuman emang agak apa ya? Agak aneh aja, agak gak enak dilihat lah gitu loh. Absurd gitu ya, Iya, disturbing. iya something kayak gitu lah, kayak Oke. apa sih kayak kayak tau gak sih lukisan The Screamer gitu. Oke, ya, Iya ya, kayak ya. lukisan disclaimer kayak gitu guys kalau gua Hmm. apa mendeskripsikan mukanya ya. Itu tadi tinggi, mukanya ya itu kayak disclaimer tadi dan kulitnya agak putih gitu dan telanjang. Dan Nah, ini kenapa sih The Shy Guy ini? Kan kalau dideskripsikan kan The Shy Guy artinya ini kan orang malu kan guys. Kenapa hmm. sih yang bikin dia ada di kelas Euclid dan serem itu apa sih guys? Dia kalau dilihat mukanya nih guys. Bahkan kalau misalnya kita Hmm. lihat dari foto nih, foto fisik ya guys, foto Hmm. kertas, itu dia bakal ngejar kita sampai dapet anjir. Itu nggak Wah. peduli, itu beneran nggak peduli jarak, nggak peduli kalian ada di negara mana dan apa ya, ya pokoknya dia bakal ngejar gitu guys. Pokoknya kalau sampai kalian, misalnya kalian ya kan di Indonesia kan lihat kan, tapi dia ada di katakan ada di apa, let's say Kanada. ya Kanada gitu kan, itu kan jauh ya, harus nyebrang laut ya. Jauh. Itu dia nggak peduli, dia Iya. bakal lari ngejar anjir. Anjir. Nah, di film pendeknya itu kalau nggak salah si apa si SCP-nya itu ada ininya guys, dikasih kayak alat gitu dimana ya udah dia malah jadi nggak bisa lihat gitu loh. Jadi kayak misal apa kita nangkep nih kayak mukanya dia ke auto sensor gitu. Pokoknya intinya mah nih makhluk nggak mau dilihat lah, itu dia sepemalu itu guys. Tuh guys, itu kalau misalnya teman-teman kalian ada yang ngaku-ngaku introvert mungkin dia satu jenis kayak gitu guys. Bentar, Waduh. disclaimer ya guys, gue bukan mengejek orang introvert ya, gue sendiri introvert guys. Ayo lo. Oke, lanjut lanjut. Oke. Masih ada nggak yang Euclid? Yang kelas Euclid? Euclid udah, Atau udah? yang udah 2 itu Oh, doang. Euclid udah ya. Nah, selanjutnya Oke. kita ada Berarti di ke Keter Keter. class.
Nah, dia kan kalau tadi kan dia menjelaskan itu dia udah mulai ini kan, udah mulai dangerous kan. Nah, SCP yang selanjutnya ada SCP-682 atau Hard to Destroy Reptile. Waduh, waduh namanya tuh. Ada aja udah ngeri kan. Makanya. Bentuk bentukannya gimana sih? Sudah jelas bukan? Hard to Destroy Reptile. Bentukannya itu kayak reptil, guys. Kayak buaya Gagak. gitu lah. Kok Oh, gagak? Wah, unik anjing. Burung gagak. Oke, good to know, Sat. Gagak anjing. oke. Sorry, sorry. Gagak. Lanjut, Oke, lanjut. bentukannya itu kayak reptil gitu kan, dan super agresif gitu. Artinya ya, Oke. ya jadi kalau misalnya dia tahu kita dekat dia gitu aja, dia bakal langsung nyerang guys. Nah dia Uh, itu hampir ini guys, dari namanya kan Hard to Destroy Reptile, dia itu nggak bisa dibunuh guys, karena dari apapun cara kita buat ngebunuh dia bakal langsung adaptasi. Ngeri banget nggak sih lo? gelo. Jadi kan, Wah. jadi let's say gini nih, let's say kita deketin Hmm. dia terus kita tembak gitu kan, Hmm. ditembak ditembak 2 kali, tak dia kena masuk kulitnya. Ditembakan kedua itu udah nggak bakal kena karena dia udah adaptasi, kulitnya jadi makin tebel. Curang. Iya, nah terus kalau ditembak nuklir, dia nggak ini apa namanya, blur, mungkin dia kena hancurnya ya, tapi dia bakal Ya. regenerasi lagi sampai ya udah Malas. mereka jadi apa, tahan itu, tahan Tahan regenerasi nuklir. itu. Ini tahan nuklir anjing, tahan Gelo. radiasi, lu bayangin aja. Radiasi. Wah, mantep. Ini kalau, aduh, Satria bukan wibu sih guys. Kalau kalian wibu ya, kalian pasti tahu ini apa namanya, Mahoraga. Ya kurang lebih ini si Hard SCP-682 ini ya kayak si Mahoraga ini guys. Oke, kita lanjut ya. Nah, kenapa dia masuk kelas skater? Sudah jelas banget guys. Pertama, dia nggak bisa dibunuh. Kalau dibunuh pun dia regenerasi. Kita mau bunuh dia pakai cara yang sama nggak bakal bisa. Karena apa? Dia udah adaptasi sama cara itu. Gitu. Ini ada, gue pernah baca juga guys di salah satu lore SCP-682. By the way, ini ya apa namanya? Ini story aja ya. Hmm. Jadi katanya sih SCP-682 ini kan kalau menurut kepercayaan Kristen kan, Hawa itu kan Eve ya. Eve itu kan Yes, apa yes. sih namanya? Dihasut sama iblis kan, mengambil bentuk sebagai ular. Nah, Hmm. si SCP-682 ini ya adalah si ular itu, guys. Wow. Oke, oke, oke. Plot twistnya di situ. Cuman ya again, ini kan menurut story dan lore dari Ya. SCP-682 ini gitu. Oke, ini saking susahnya tau nggak? Dia itu sampai akhirnya ya udah nih, ini makhluk kita nggak bakal bisa dibunuh. Kalaupun kita lepas, dia juga bakal lebih apa namanya, lebih banyak bunuh orang. Akhirnya apa? Ya udah dia dikurung aja gitu. Oke. Untungnya sih bisa Yang penting dikurung masih bisa ya. dikurung gitu ya. Heeh. Heeh. Kalau nggak bisa dikurung kan aneh. Waduh. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi nih guys, di kelas Cater juga, SCP-106 atau The Old Man. Nah, apa ya, gue juga pernah lihat nih bentuknya yang SCP The Old Man itu. Dia itu bentukannya yuk kayak apa ya, kayak orang tua gitu, kayak kakek-kakek tua gitu. Tapi kayak ini, kayak apa sih namanya tuh? Kayak udah membusuk gitu guys. Jadi kayak apa, kayak mayat Hmm. kakek-kakek gitu. Nah ini dia nih guys, skillnya OP anjing. Jadi dia itu Apa tuh? bisa bisa nembus tembok guys. Curang. Dia curang ya, parah. Curang. Parah. Wallhack anjing. Oh, Bisa ya, yes. SCP yang bisa wallhack ya ini. Nah, dia bisa nembus tembok dan nih yang ngeri, nyulik orang ke pocket dimension buat disiksa anjing. Nah, terus iya cuy, jadi ya kayak apa ya? Kayak Freddy Krueger dong sih. Hmm. Iya kayak Freddy Wah, Krueger. wah. Kalau Freddy Krueger kan dia di mimpi kan. Dia Yeah. nyulik orang ke pocket dimension itu kayak disiksa. Ya kalau nonton Naruto kayak Yeah. itu guys, kayak Obito, kayak kurang lebih kayak gitu. Nah, ini dia kan udah di konten ya. Itu aja masih sering Hmm. kabur guys. Nah, akhirnya ya apa? Ambil kesimpulan kalau dia itu, kalau ini gua kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Dia akhirnya caranya itu adalah dengan menyiksa si SCP ini secara konstan guys. Supaya dia nggak kemana-mana. Iya, dia nggak bisa lepas. Karena maksudnya kan, again, kekuatannya kan dia bisa nembus tembok ya. Ya udah, jadi Yeah. tembok gak berguna. Akhirnya caranya ya udah disiksa berulang-ulang aja anjir. Ya biar ini, ya biar nggak kabur kemana-mana gitu loh. Oke, kita Hmm. lanjut ke kelas Tomil. Tadi kan kalau Tomil itu yang ini ya, yang bantuin apa? Yang bantu-bantu ya, bantu-bantu buat diperalat lah. Oh iya. Heeh. Oke, SCP selanjutnya adalah SCP-2000. Namanya keren guys, Deus Ex Machina. Itu Ini namanya tuh kayak itu, Pak. Sorry, tak potong. Oke, oke. Deus Ex Machina tuh kayak brand baju ya. Sering gue apa namanya? Lihat-lihat Deus Ex Machina Deus gitu Ex di Machina. baju-baju gitu. Ya Iya. mungkin
Ya mungkin Mirip kali ya? enggak, Atau mungkin terinspirasi, terinspirasi yes. dari sini kali, Deus Ex Machina ini. Nah, dia itu fungsinya guys. Dia ada, Hmm? tuh kayak fungsi dan bentuknya ya. Dia tuh bentuknya kayak mesin gitu guys, mesin gede. Fungsinya nih yang aneh nih. Fungsinya adalah buat ngeriset peradaban manusia. Wow. Jadi bisa dibilang gini, kayak Wah. kayak misalnya nih, manusia udah fakta banget nih, udah di era yang fakta banget gitu lah. Nah, kalau Heeh. misalnya ada mesin ini, kita bisa bener-bener di reset lagi dari zaman manusia purba anjir. Bener-bener dari Ya. nol. Nah, jadi si SCP ini kenapa diklasifikasikan sama di kelas Tomil karena apa? Jadi kalau misalnya kalian baca lore dari SCP Foundation ini, banyak banget situasi-situasi yang sebenarnya udah kayak wah helpless banget lah, gimana cara Hmm. nanganin ini udah nggak bisa ditolong gitu loh. Akhirnya ya udah pakai mesin ini buat ngeriset dan apa namanya, kalau bisa jangan sampai terulang gitu. Oke. Wah. Selanjutnya ada SCP-3000 atau Anantas Sesha. Namanya susah anjay. Susah, susah Nah, banget ini. oh tapi dia kayak ini guys. Mungkin Leviathan. Tapi ada juga SCP Leviathan. Oke lah, bentukannya kayak Leviathan guys. Jadi dia kayak bentuknya itu kayak naga laut yang ada di samudra gitu guys, kayak Godzilla gitu lah. Nah, Oh, gue tau liatnya di Subnautica tuh. oh iya mirip-mirip kayak gitu kali ya. Hmm. Nah, terus skillnya dia itu apa? Menghapus ingatan manusia. Anjir. Curang. Ya nggak curang sih, Wah. maksudnya untuk makhluk sebesar itu Ya bener sih. skillnya easy anjir. Cuman apa menghapus ingatan orang gitu kan. Oke, anyway. Jadi kenapa dia itu Tomil diklasifikasikan sebagai Tomil karena si makhluk ini guys, SCP-3000 ini dia bisa ngasilin apa ya, kayak nah ini yang tadi gue bilang amnestik. Jadi dia ada kayak apa ya, bisa ngeluarin kayak senyawa kimia gitu yang bisa dipakai buat amnestik itu guys. Jadi kalau misalnya dipakai ini zat itu, ya udah kalian bisa lupa lah, lupa lupa beberapa hal gitu. Misalnya kalian ketemu gitu, kalian dipakein zat amnestik ini tadi. Dan amnestik ini dari mana ya? Itu dari SCP-3000 tadi. Oke. Hmm. Selanjutnya nih guys, ada yang tadi SCP Apollyon yang dimana SCP-nya ini udah levelnya udah apokaliptik lah gitu. Ya. Oke. Yang pertama ada SCP-001 anjay. Jadi Kosong kosong satu. Oke. iya, jadi si SCP-001 ini literally entitas dewa anjay. Wow. Literally ya, maksudnya dewa gitu, lu ya what the fuck you gonna do gitu loh. Lu mau berantem lawan dewa gitu kan, nggak bakal bisa juga kan. Nah, kenapa Hmm. Apollyon? Sudah jelas dia nggak bisa dikonten dan nggak bisa dilawan. Alasan kenapa si apa namanya SCP SCP-001 ini masih apa ya istilahnya tuh belum belum beraksi karena ternyata SCP Foundation ini kayak kerjasama gitu guys. Oke. Jadi maksudnya untungnya ya, maksudnya baik gitu loh. Yang nggak baik juga sih. Pokoknya untungnya dia tuh masih bisa diajak kerjasama gitu lah. Oke. Selain yang gue sebutin tadi guys, ini kan tadi udah sampai level Apollyon ya. Ya. Nah, ini ada kurang lebih dari website ininya ya, website SCP Foundation ya guys. Hmm. Ada 10.000 anomali yang sudah dikonten. Nah, banyak banget kan, gak mungkin gue sebutin satu-satu, 10.000 jumlahnya. Sebutin dong, sebutin Jangan, dong. jangan dong mas. Jangan dong mas. Oke, oke. Ini sampai akhir tahun kita kalau bahas itu anjir. Ada 10.000 anomali yang sudah dikonten dan macam-macam guys. Kalau kalian apa namanya tertarik, nanti bisa ini deh. Nanti kita anukan lagi. Kita usahakan. Anukan. Oke. Oke. Oh ya, dan ini kan 10.000 anomali yang sudah dikonten, tapi ini angkanya nggak pasti guys. Karena apa? Anomalinya ini terus bertambah. Berrajin ya SCP Ya. Foundation itu Oh. guys. Wah. Gitu. Wah. Wah. Berarti wah ngeri sih kalau kata Iya. gue. Puluhan ribu, Bro. 10.000 Puluhan aja. ribu. Wah. Kayak wah, mungkin itu dulu kali ya, Tam ya, untuk penjelasan lore dari SCP Foundation kali ini ya mungkin ya. Oke. Kira-kira ada yang penasaran nih, Ada yang penasaran, tertarik buat bahas ini, buat bahas si SCP lore ini lebih dalam lagi nggak? Mau digali lagi nggak? Mau mau dieksplor lagi apa namanya icebergnya nggak kira-kira nih? Nah, kalau misalnya mau, mungkin nanti bisa itu aja ya, bisa komen di bawah aja ya. Kalau misalnya mau kita bahas lebih lanjut lagi nanti salah satu SCP atau yang ada di SCP Foundation mungkin ya. Boleh. Pokoknya yang tertarik lanjut boleh banget ya, Tam ya. Oke, Jadi dan kan maksudnya dia jumlahnya ada 10.000 kan guys. Dan tadi kan juga yang MTF tadi belum disebutin semua. Banyak guys MTF-nya.
MTF, terus apa sama SCP apa anomali SCP gitu 10.000 gitu kan, banyak banget. Nah terus apa namanya, eh beberapa dari mereka itu gue suka banget guys. Jadi kalau misalnya kalian mau ya udah apa ya tadi yang Satria bilang, bisa tinggalin komen di bawah. Tapi ini ya, Yes. tapi ini harus harus diingatkan ya, disclaimer nih guys. Perlu kalian ingat SCP Foundation ini fiksi guys, oke? Lu tau gak sih kenapa gue harus bilang gini guys? Karena Takutnya enggak, bukan, ada beberapa orang yang percaya apa? anjing. Oh, Ya bener, damn. ada orang yang percaya kalau Wah, SCP Foundation ini apa real gitu. Ya kan ngeri ya. Ya amin anjir, ada yang SCP-001 apa yang dewa gitu, ya kali ada gitu loh anjing makanya. maksudnya. Ya jadi maksudnya ya ini buat Evan aja, jangan apa ya, jangan Ya, dibikin overthinking lah gitu. Tapi bentar, kalaupun enggak kenapa gini, lo overthinking anjing? enggak gini juga, kalaupun ya Apa? SCP ya gini, kalaupun ya SCP Foundation itu nyata, let's say gue orang Console of 5 nya nih, ya gue bakal Ya. bikin ini seolah-olah fiksi juga sih anjing. Oh, wah, niat lu jelek. Niat lu jelek Ya ini dong. enggak misal katakanlah gue di apa dari Console of 5 nih, ya Ya, gue bakal bikin si SCP Foundation ini fiksi gitu, karena kan maksudnya kan ya seolah-olah kisah belaka gitu ya. iya, heeh, Cuma kayak kisah fiktif kita, kisah fiktif belaka gitu. iya. Karena kan ada beberapa yang kita kira fiksi, tapi setelah di apa ulik-ulik lagi ternyata, anjir kok bener gitu loh. Ya moga-moga aja ini bukan salah satunya ya. Ya karena dan strategi dan amin kan apa sih namanya tuh reverse psychology gitu. Pakai reverse psychology gitu, strateginya oke gitu. Oke guys, itu aja ya dari kita berdua soal SCP Foundation. Yes, Kalau misalnya kalian SCP Foundation. tertarik lagi buat bahas salah satu SCP-nya gitu kan, membahas lebih dalam salah satu SCP atau MTF, atau misalnya kalian jangan SCP mulu dong, ganti gitu kan. Nah, Oke, boleh misalnya kalian gitu. bisa bisa ninggalin komen per lore apa Ya, selanjutnya yang mau dibahas. Jadi apa? yes, Stay tune terus di Dreadlore dan tunggu video Dreadlore selanjutnya ya. Oke, bye. yes. Oke, thank you.